Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke Fundament AI yang ketiga. Kalau yang pertama ada yang masih ingat apa? Yang kedua, yang searching ada apa aja? Baca apa emang sudah masuk? Oh, oke 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 oke. Karena barusan ngerjain jadi tahu ya. Berarti kan ada ininya kan, positifnya banyaknya tugas itu, seringnya tugas itu jadi, ya kalau satu arah kan kadang kurang nyantol ya. Kalau reasoning ada apa aja? Reasoning. Terus, terus, oke. Sekarang kita mau ke planning. Planning apa planning? Apa coba pengertiannya kira-kira? Perencanaan betul, tapi kalau kita bahasakan mengenai fundament AI, kira-kira definisinya apa? Kalau kita mau merencanakan sesuatu, apakah langsung menjadi sebuah rencana atau ada step-stepnya? Tujuan. Lalu gimana menentukan tujuan? Kalau besok UTS, kira-kira planningnya teman-teman apa? Mengurutkan nggak bisa. Prioritas, planning. Besok mau ujian nih, rencananya mau ngapain? Biar ujiannya, ujiannya kan berhasil di ujian itu kan adalah tujuan ya. Jadi ya tadi ya ada urutan proses merancang urutan langkah-langkah. Ya urutan berarti sistematis karena terurut ya. Kemudian ketika kita mau mencapai suatu tujuan, berarti kan kita juga punya informasi mengenai kondisi kita saat itu. Sehingga kita bisa merancang urutan agar mencapai ke tujuan akhir. Nah, ini kalau di dalam AI kita juga menentukan adalah ruang kemungkinan. Jadi biar tahu ketika kita melakukan sesuatu itu kita itu punya batasan-batasan kemungkinan. Karena kalau kita tidak definisikan itu di awal, maka nanti nantinya urutan atau langkah-langkahnya itu bisa keluar dari konteks. Kira-kira dengan definisi ini, teman-teman terpikirkan nggak AI-nya itu seperti apa? Yang menerapkan konsep seperti ini.
Mesin learning, ada kata learning di sana. Kemungkinan dia akan masuk ke sini. Ayo, ini apa? AI yang ada urutan langkah-langkahnya dari kondisi awal menuju kondisi tujuan. Ini sambil coba kita lihat perannya. Perannya karena dia ada urutan, jadi perannya itu untuk menyusun strategi. Yang mana urutannya itu bisa kita pilih-pilih agar prosesnya itu efektif. Kalau kita berbicara efektif, berarti ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini contohnya adalah kondisi, batasan, tadi ya ruang kemungkinan, kemudian sumber daya yang ada. Planning ini terbagi menjadi dua, ada goal stack planning dan ada constraint posting. Nah, ini bedanya kalau goal stack planning itu linear, planningnya itu. Kemudian yang constraint posting ini non-linear. Linear maksudnya adalah jalur, oke. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini contohnya adalah robot pembuat minuman. Jadi, contoh-contohnya ini yang didesain ada alur linearnya. Kalau misalkan teman-teman misalkan memiliki robot pembuat minuman, itu kondisi awalnya adalah apa? Katakan mesin-mesin yang kalau ada yang pernah beli minuman di Jamstak nggak? Ya, bukan vending mesin. Vending mesin kan mesin yang ini kan kita mau beli nomor berapa gitu kan. Nah, kalau itu mesin pembuat minuman otomatis. Nah, kalau yang sekarang suka banyak di mana-mana tuh jam start. Ini udah pernah lihat ini belum? Biasanya di kampus-kampus, kampus-kampus ini belum ya? Iya kan biasanya, berarti ini tidak biasa. Di mana lagi ya? Pernah lihat kan ada yang pernah beli ini nggak? Berapa harganya? Oke, berarti pernah beli beneran ya. Jadi ini kalau kita pilih menunya ya di sini, terus kan posisi awal adalah gelas kosong ya. Terus apa yang dimasukkan ke gelas itu? Atau ke dalam wadah sebelum dituangkan ke gelas itu? Biasanya kalau ke gelas itu kan udah ya beda-beda sih. Ada yang udah jadi, ada yang dimasukkan satu-satu. Oke. Minusnya kan jadi tidak ada pengaduknya ya. Kita harus ngaduk sendiri. Apa tuh yang pertama dimasukkan? Bubuk. Oke. Bubuk setelah itu gula. Ya, ada yang gulanya bisa diatur, ada yang enggak.
Kemudian setelah bubuk minuman, gula, terus oke, langsung air panas saja ya. Setelah itu air panas itu mau dingin atau mau panas, dia tuh akan air panas. Karena tujuannya adalah melarutkan gula dan bubuk minuman tadi ya. Kemudian dikasih es. Kalau memang dia pesennya es atau enggak, dikasihnya air biasa kalau dia pesennya panas atau enggak panas full. Kemudian udah jadi kan? Nah, itu eh, yang dilakukan goal stack planning. Jadi dia menentukan goal utamanya apa. Karena kita misalkan milihnya kopi susu atau kopi latte, americano misalkan. Goal utamanya itu. Kemudian kita pecah tuh jadi sub goal. Ada urutan-urutannya. Tadi ya, gula, kopi bubuk, air panas, es katakan. Nah, kemudian kita masukkan ke stacknya ini. Kenapa? Tadi kan GSP itu kan tulisannya linear ya. Jadi memang di sub goalnya ini harus diselesaikan satu persatu. Masukkan bubuk minumannya dulu. Kalau itu udah selesai, lanjut ke sub goal selanjutnya. Masukkan gula. Seperti itu. Ini contoh algoritmanya adalah strips. Ini nanti teman-teman kalau melihat algoritma dari searching, reasoning, planning itu algoritmanya memang nggak familiar. Yang karena yang terkenal itu yang learning, yang supervised, unsupervised, reinforcement. Tapi terkadang yang biasa kita temui itu adalah algoritma yang tidak familiar itu. Kalau kita lihat supervised, unsupervised itu kebanyakan hanya eh, di komputer, sedikit yang di deploy. Ya mungkin kalau yang mudah itu yang ini ya, rekomendasi tontonan, rekomendasi produk gitu. Itu kan salah satu algoritma yang di learning. Tapi untuk yang case-case kayak ini ya, blend search, itu kan kemarin BFS, DFS, tapi contohnya kan kemarin vacuum cleaner ya. Maksudnya kan produk-produknya itu dekat dengan kita, ada di keseharian, tapi algoritmanya itu namanya kurang familiar. Rule based, jika maka, kemudian mesin cuci fuzzy, dan seterusnya. Coba contoh lainnya apa? Kalau ini bisa aktif ya, nanti nggak ada tugas untuk yang planning nih. Cukup di kelas aja. Hmm. Dari GSP. Iya, kopi ya. Yang lain dong. Mesin apa? Mesin arcade. Oh, itu eh, coba jelasin kenapa pakai itu. Hmm. 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 Terus AI-nya?
Gimana? Coba jelasin es krimnya Mixu gimana? Bukannya dia masih manual ya? Kayaknya nggak pernah lihat. Se- Selain makanan dong. Ya selain makanan dong. Kan tadi contohnya kopi. Selain makanan dong. Photo box. Gimana? Urutannya gimana tuh photo box? Heeh. 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 AI-nya ada di template. Hmm. Kayaknya nggak masuk. Oh, oke. Coba dijelasin. Hmm. Jadi dia ngapain coba? Pak, stack awalnya apa? Goalnya apa? Presensinya. Presensinya kayak gimana di komputer? Oh, oke. AI tapi nggak masuk ini ya. Hmm. Oke, ini coba saya jelaskan lebih detail yang ini ya. Itu kan tadi secara umum. eh Kalau yang tadi saya jelaskan di robot pembuat minuman, itu sebenarnya bisa kita, ada nggak yang kepikiran bahwa robot pembuat minuman itu jatuhnya otomasi, bukan AI? Atau semua setuju bahwa robot pembuat minuman itu adalah AI? Karena tadi nggak ada yang mau menyanggah gitu. Ya tadi jam start itu. Terus kira-kira kalau itu otomasi, AI-nya di bagian mana? Oh, oh.
dari perilaku dengan cara mungkin menyimpan data pelanggan. Setiap transaksi dia harus menggunakan masuk pembayarannya. Hmm. Maka dari situ bisa ketahui pola pesanan selera dari pelanggan itu. Ya. Berapa elektriknya, jenis mobilnya apa, kita kan terekam. Oke, Cuaca, itu ada panas, hujan, ya sebenarnya itu bisa masuk AI ya, tapi ya terlalu canggih di Indonesia. Kalau yang kira-kira yang dipakai sama Jumpstart ini AI-nya apa? Gelasnya itu ya oke. Gelasnya itu gimana Tifa? Apakah kita yang memberikan gelas, apa gelasnya ada sendiri dari simpenannya dia? Si Jumpstart itu kalau kita mau pesen americano misalkan, itu gelasnya itu kita yang memasukkan atau gelasnya itu muncul dari si mesinnya itu sendiri? Ada dua jenis ya? Oke. Hmm. Oke. Kalau yang kita masukkan sendiri, kita ambil gitu ya secara manual, itu si mesinnya pertama mendeteksi gelasnya itu tepat nggak? Ada posisi biar pas gitu ya. Oke. Ketika ada gelas dan tidak ada gelas, apakah mesinnya itu tahu? Mungkin dari sensor yang sensor. Oke. Itu tuh namanya kalau Terus kalau yang gelasnya dari mesin, dia langsung keluarin sendiri kan. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Jadi sebelum saya ngomong ini tadi yang ini siapa sih Pak Zaki ya? Ah, apa Zaki tadi tanyanya? Tadi Zaki sampaikan apa ya? Hmm. 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 Mendeteksi gelas. Oke. itu sih saya jujur aja Hmm. kayak apa namanya kalau yang pernah di kalau itu kalau kita naik tanah Oke. Sensor. nanti kelasnya Oke. Kalau kira-kira kalau AI-nya ada lagi nggak yang terfikirkan oleh teman-teman? Ya, yang ada di mesin pembuat kopi. dia bisa memprediksi terus bisa keputusan sendiri kan Hmm. kalau sampai sekarang masih belum ada kita yang bisa soalnya kayak gitu semuanya itu udah bisa sensor sama emang udah dari program dari apa di klik apa kalau mungkin kan yang perkembangannya kayak misalnya pasar dulu bisa pun tapi kayaknya belum yang bisa deteksi Iya, itu udah canggih banget ya. Jadi secara personal ya. jatuhnya kan kayak mesin yang ada di luar itu juga sama kayak gitu kita milih apa ada di luarnya jadi emang udah sistem jadi buat dasarnya harus gitu dari sensor tapi kalau jenis kopi misalnya ya
espresso atau espresso yes ya itu sebenarnya nggak perlu juga AI hanya takaran saja mungkin ya misalnya ada tombol americano maka mesin itu akan menjalankan sesuai dengan takarannya jadi airnya berapa kopinya berapa diolah jadi mungkin nggak perlu AI misalnya cappuccino 30% airnya, susunya 40%, kopinya 60%. Mekanisme tapi biasanya kayak itu kan menyeluruh semuanya, data yang masuknya yang beda. Lalu kalau persen kita harus ada standar. Sudah dimasukkan aturan ya. Jadi pakai voice ya. Iya, saya tapi manis. Sebenarnya kalau AI yang sudah berbentuknya seperti itu ya, alat itu sebenarnya setiap bagiannya itu bisa masuk ke semuanya. Bahkan yang mesin alat vacuum cleaner itu juga masuk ke semuanya. Ya, ada urutannya juga masuk sini. Kemudian kayak yang mesin kayak vacuum cleaner ya, kemarin kan saya tanya BFS atau DFS. Kemudian itu kan cara dia untuk mapping ruangan pertama kali dibeli ya. Kan dia mengenali ruangan dari tiap-tiap ruangan di dalam rumah. Itu kan dia mapping dulu, dia menggunakan apa kemarin ya? DFS apa BFS? BFS. Kemudian kalau untuk yang dia berpikir ini baterainya tinggal satu nih, terus aku harus kembali ke apa dock chargingnya itu. Nah itu masuknya yang mana nih? Masuknya adalah yang kalau cash base itu kan kalau kita punya masalah terus dicari nih di riwayat penyelesaian bahwa itu tuh mirip kasus mana biar kita tuh langsung ambil case itu untuk menyelesaikan case sekarang itu cash base. Kalau yang tadi tuh bisa masuk heuristik. Jadi kayak ada pertimbangan, kalau kemarin kan ini pertimbangannya biaya ya. Kalau itu pertimbangan adalah dayanya itu cukup nggak sampai ke tempat buat ngecasnya. Jangan sampai dia baru sampai pintu tuh mau ke tempat kabel yang sini nggak kuat, ya nggak cukup. Jadi setiap tugas itu ada fundament AI-nya masing-masing. Sama seperti goal stack planning tadi. Kalau untuk robot vacuum cleaner gimana? Pertama adalah kita misalkan tujuannya adalah untuk membersihkan lantai. Kemudian urutannya kadang nggak scanning langsung dikerjain. Mungkin pertama adalah sedot ya. Sedot udah depan sedot, belakang ngepel.
keluar dari dock. Kalau dia udah punya mappingnya, langsung oke. Ya, dia mengumpulkan data menggunakan blend search ya. Jadi di dalam goal stack planning ini ada blend search-nya. Gitu. Lalu gerakan mungkin baru ya mulai dari gerakannya itu seperti bukan nyamuk, bukan nyamuk apa. Jadi kan dia dari pikir ruangan dulu, nanti masuk ke rule kan itu. Betul. Jadi kalau di goal stack planning ini bentuknya rule, tapi kalau rule ini kan satu ini ya, satu aturan yang kompleks atau bertingkat. Nah, kalau yang ini satu aturan udah selesai atau sub goal-nya sudah selesai, lanjutkan ke sub goal berikutnya. Misalkan robot vacuum cleaner-nya tuh dia hanya bisa satu perintah tuh, nyapu dulu, sedot debu dulu. Itu udah selesai, kemudian dia pel. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau yang robot pembuat pembuat kopi tadi itu adalah aturan-aturan dari mengerjakan sub-sub goal-nya tadi. Misalkan tadi tuang gula sesuai preferensi yang pembelinya tadi, itu udah selesai baru bisa mengerjakan tugas atau sub goal selanjutnya. Pakai rule base juga, misalkan tadi pilihannya adalah less 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 sugar, kemudian jika pembeli itu memilih less sugar, maka masukkan gulanya itu 2 gram katakan gitu. Nah, nanti kalau di goal stack planning ini, kalau misalkan yang gula tadi belum bisa dikerjakan, maka step selanjutnya nggak bisa dilakuin. Jadi memang setiap step itu adalah setiap step itu memerlukan prasyarat step sebelumnya. Jadi kayak misalkan ada yang mau beli minuman americano, kemudian alat-alatnya misalkan ya untuk menyimpan listrik biar nggak boros. Jadi memang alat-alatnya tuh semua dimatikan. Kemudian ketika ada yang beli, maka ketika tadi kondisi awalnya adalah mesin mati, maka nyalakan. Ketika mesin sudah nyala, kemudian air ada, dan suhu sudah sesuai, maka tuang ke gelasnya tadi. Jadi kalau GSP ini lebih menekankan ke step by step yang linier. Jadi contoh lainnya apa selain robot pembuat minuman? Gimana tuh pencuci piring? Terus? Ya, Oke, kalau
Jadinya Kenapa? yang dirobot Mm-mm. AI-nya itu nggak ada. sebenarnya bisa ke sub goalnya dari urutan tadi, tapi dia tentunya bukan yang Udah sistem program bukan yang otomatis, tapi dia memang em, jadi AI itu ada AI tradisional sama AI yang kita kenal di mesin learning ya. Nah, tradisional itu contohnya adalah rule based. Rule based kalau kita mau coba pikirkan di sekarang yang sudah ada mesin learning ya, itu kita akan bertanya AI-nya mana. Misalkan jika jika apa nih? Jika gula sudah dimasukkan, maka lakukan tuang air panas, katakan gitu ya. Gimana? jika ada beras maka letak sensor. Sebentar. Kalau dia orang itu bisa dipelajari. Bentar ya. Bentar ya, tak ambil kabel. Jadi yang kopi tadi itu AI-nya itu adalah rule base-nya jika maka. Dan memang dia ada otomasi di sana. Otomasinya yang ini ya. eh, Kalau gula sedikit tuh pasti ini, kalau gula normal segini takarannya otomatis. Nggak yang dikira-kira. Sudah AI tradisional, AI yang paling dasar. Jadi kenapa if else itu AI? Yang namanya AI itu kan adalah kecerdasan buatan. Ketika kita bisa mentransfer pengetahuan kita ke suatu sistem, itu adalah kan sesuai dengan definisinya ya, kecerdasan buatan, kecerdasan yang dibuat. Jadi kita mendefinisikan, kita punya kecerdasan, terus kita definisikan rule-nya seperti apa, lalu kita tanamkan itu ke dalam sistem kecerdasan buatan. Jadi AI yang paling sederhana itu adalah rule based, paling tradisional. Gimana? Gimana? Paling dasar jika maka.
Nanti kalau yang sudah agak atas, yang tadi ya, learning, yang pertemuan depan insya Allah akan kita bahas. Learning itu ketika dia sudah bisa berpikir. Itulah AI yang kita, jadi kayak apa ya, kalau di bahasa Indonesia tuh mengalami penyempitan makna. Jadi yang rule based tadi itu masuk AI, tapi setelah AI terkenal di zaman sekarang itu yang learning, jadi yang dianggap AI itu adalah yang learning aja. Padahal kan kalau kita pelajari tentang fundament AI itu ada 4 task, yaitu searching, reasoning, planning, sama learning. Tapi yang kita kenal di saat ini, AI itu adalah yang learning aja, yang bisa berpikir sendiri. Kalau apa? Mm-mm. Masuk AI. Loopingnya di mana tuh? Kalau keluar itu ke arah kipas gitu. Mesin cuci Fazi kan udah jelas masuk ya, fundament AI ya. Dia memperkirakan uh, aksinya, ya kan? Kalau if then rules tuh dia tuh udah pasti jika ini maka ini. Font apa tadi? For. Oke. Enggak sih, kan nggak ada sensor di sana ya. Jadi gelasnya itu kan dia punya sendiri. Jadi kan mereka udah tahu itu gelas maksimal 200. Jadi ya jadi ya mereka memang menuangkannya 150. Nggak ada di for sampai ketika udah batas di sini dia berhenti nggak. Itu biasanya sistemnya lebih sederhana daripada itu. Jadi hanya menuang 150 mili air gitu aja. Looping masuk AI, kalau dia masuk ke if then, contohnya apa kira-kira? For. Kenapa? Berarti kan itu if then, bukan for. Bukan for aja. If then kan? Ada nggak for yang berdiri sendiri? Ya, for doang ya. Mm-mm. Mm-mm. Gimana? Mm. 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 Setelah itu diputar ke kanan 4 kali, Mm. di situ balik putar ke kiri 4 kali. Mm. Mekanis. Iya, yang dimaksud teman-teman tuh yang Fazi bukan sih? Atau yang apa? Maksud dia itu ini apa dari orang AI kan? Kode apa ya? Oh. Oke. Hmm. Oke. Hmm.
ada perasaan keluarga kan kita transfer kan mungkin dari transfer jadi for kan dari for kita di masuk Oke. ya gitu aja yang nanya dulu sih Pakai apa tuh Pak Fadli? Gimana, ada pertanyaan nggak? Apa udah terjawab? Jadi kalau otomasi itu bukan AI, tapi di dalam AI itu kadang ada otomasinya. Ini salah satunya di dalamnya ada otomasi. Beneran paham nggak? Jadi yang di planning goal stack planning itu, ketika kita mau mencapai suatu goal, kita pecah-pecah menjadi sub goal, itu masuknya ini goal stack planning. Jadi kita jabarkan dalam mencapai goal itu tahapannya itu apa aja yang perlu dilakukan. Nah ini GSP ini linier, artinya terurut. Kalau yang tahap 1 belum kelar, ya nggak bisa lanjut ke tahap 2. Oke, nah ini keunggulan dan keterbatasannya ya. Tentunya karena di dalam GSP tadi ada rule base, tentunya terstruktur. Jadi kalau ada error, tentunya mudah ditelusuri. Karena terstruktur, berarti ada hierarkinya ya. Karena dia terstruktur, ada hierarkinya, tentunya akan kompleks. Di mana semakin besar goalnya, itu uh, strukturnya itu akan semakin besar, sehingga kompleks. Dan ini seperti yang tadi dijelaskan ya, dia linier. Kalau tahapan 1 belum terwujud, maka tahap selanjutnya tidak bisa dilakukan. Jadi ini memang ada ketergantungan dari tahap sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah constraint posting. Kira-kira kalau cara kerjanya seperti ini, contohnya apa? Jadi kalau constraint posting ini
Dia tidak linier. Kalau kita mau menuju goal, memang ada sub-goal. Karena dia tidak linier, batasannya itu adalah constraint-nya itu. Misalnya waktu, sumber daya, urutan atau kompatibilitas. Kira-kira apa nih contohnya? Algoritma constraint ini sering muncul di paper-paper kalau ada yang pernah baca. Ada yang tahu nggak? Ini kalau nggak bisa jawab jadiin PR nih. Buat gambaran umumnya ada apa mesti kira-kira gambaran umumnya Gambaran umum itu apa? misalnya Gambar. nggak linear satu Iya, perencanaan. Tanggal. Coba apa? Udah hampir benar tuh. Udah hampir benar. Emang biasanya muncul di penjadwalan. Terus apa dong? Apa tuh? Jadwal apa tuh? Hmm. Oke. Ya. Oke, betul. Coba yang lain apa? Sambil absen ya. Baru 8 orang yang absen. Yuda, Zaki, Ibnu, Awan, Farid, Yasmin, Iza, Raihan, Aisyah.
Gimana contoh lainnya apa? Ah, pewarnaan peta. Wilayah A, B, C. Terus Hmm. ada domain warnanya merah, hijau. Hmm. Nah, A punya merah, B punya kuning, C punya hijau. Yang warna A itu kontraknya nggak boleh sama dengan warnanya B supaya tidak tertukar. Pewarnaan apa ya? Peta apa? Gitu. Oke. Sudoku. Ya, kalau Sudoku menyusun masuk aja. Ini Gandhi udah datang. Kok absen ya? Kenapa? Ini ada di sini di mana? Kenapa? Ayo yang lain, masa ini aja yang ngomong? Yang lain? Yuda apa Yuda?
Yasmin apa Yasmin? Kerja jualan. Ya nggak apa-apa. Constraint-nya apa? Kerja jualan sih perawat di rumah sakit. Ada 3 orang untuk shift pagi sekarang. Hmm. Jika jual 1 orang yang boleh dapat 1 jualan. Jadi pasti tidak ada 2 perawat di shift yang sama. Karena cuma boleh satu orang untuk 1 jualan. Oke. Kalau seandainya konser itu batasannya terpenuhi semua, Hmm. jalan apa tiketnya. Tapi kalau misalnya enggak, Oke. kalau pengambilan dokter Pengambilan apa? pengambilan dokter dari 3 juga Hmm. dari stasiun A mau ke stasiun E Hmm. itu kan di tengah ada kegiatan lagi Hmm. terus balik itu tidak boleh dari yang sama itu masuk Nggak boleh pakai. Ini ngomongin kereta ya. Berarti nggak boleh pakai rel yang sama. Gimana tadi dari? dari tengah nanti Oh. ada uji Hmm. di Hmm. Oke, bisa. Jadi kalau constraint posting itu fokusnya ke eh, constraint-nya itu ya, batasan. Ada syarat dan tapi eh, dia tuh tidak memperhatikan urutan ya. Tapi kalau constraint-nya urutan bisa juga sih. Kan dia non linear. Terus kalau misalkan constraint-nya linear, ya bisa masuk constraint posting. Kalau di kampus-kampus yang eh, ambil mata kuliahnya bebas, nggak, ini kalau di sini kan sampai sebelum mata kuliah pilihan itu kan akan sama terus ya. Nah, kalau di kampus-kampus lain tuh, mungkin Pak Syarul di kampusnya dulu itu, nah itu kan pakai sistem rebutan gitu ya. Ketika mau KRS-an, terus nanti eh, jadwalnya kan pasti kalau yang setelah mahasiswa KRS-an kan terus dilihat per mata kuliah itu mahasiswanya ada
berapa kelasnya tuh ada berapa mahasiswa. Nanti kan ada yang terselenggara, ada yang enggak. Kemudian kalau sudah fix, baru muncul jadwalnya. Nah, penjadwalan di situ tuh bisa juga pakai constraint posting ini. Biar mahasiswa itu mengambil mata kuliah tuh nggak ada yang bentrok. Sesuai ya. Sesinya nggak ada yang bertabrakan. Dosennya pun juga hanya mengajar di satu mata kuliah. Tadi ya mirip kayak yang daftar UKM itu. Gimana Yuda sama Yasmin udah ketemu belum? Jadi kalau yang mesin pembuat kopi tadi bisa juga constraint posting. Kira-kira apa tuh constraint-nya? Hmm. Kalau konten ini dia perlu satu objek gerak yang diurus atau satu dua tiga lebih dari satu karena kan itu kan ada domainnya tuh buat kita yang berbanding kan buat nentuin konstrennya itu bisa selesaikan juga kalau enggak tapi kalau kayak sistem membuat dokumen nggak perlu ada atau masalah kalian itu ya kadang ada langsung dua gitu kalau dua mungkin dua langsung ya mungkin ada kemungkinan mungkin yang satu lagi komen ada mana Hmm. kita boleh jalan Oh, maksudnya adalah eh, variabelnya di robot pembuat minumannya itu constraint-nya di mana? iya kan cuma satu dua cuma satu gelas Oh, tidak yang bersamaan gitu ya? iya kalau misalnya ini lebih dari satu berkembang Ada sih sebenarnya. apa Ya coba dicari. Jadi kan saya yang minta, kenapa dibalik? Coba kira-kira apa?
Pak Ibrahim, kira-kira mesin pembuat minuman, constraint-nya apa?
Jawa Benar. dan tentang tim kopi tadi. Hmm. Nah, jadi kan monsternya ini ditentukan ada 5 monster ya. Yang pertama itu constraint atau aturan air. Misalnya volume air kurang dari 30 jadi ada constraint misalnya. Terus selanjutnya di kopi, kalau di kopinya itu ada di kopinya itu ada tuh kalau dijalani gelasnya terdeteksi ada apa enggak, terus suhunya kurang dari 100 derajat kalau lebih, kalau kurang sebelum dulu jadi harus lebih dari 80 derajat. Terus bila menu usernya wajib pilih menu dulu pertama. Terus pertama kali jalan user pilih menu, terus kita membaca sensor dan input. Nah, ketika input itu baru dijalani semua aturan-aturan yang ada di atas. Konstruksinya itu ada. Kalau seandainya konstruksinya dibilang salah satu prosesnya dihentikan. Betul. Terus kalau misalnya semua yang terpenuhi baru copy paste. Oke. Jadi kalau yang GSP itu kan tadi constraint-nya berupa urutan ya. Iya. Kalau yang step 2 belum dikerjain, maka step 3 nggak bisa dikerjain. Nah, kalau yang constraint posting ini, itu kalau syarat-syarat dari subgoal-nya itu tadi tidak terpenuhi, maka nggak bisa dikerjain. Ketika itu ada subgoalnya yang tak terpenuhi, biasanya mulai nggak jalan. Nggak jalan. Hmm. Berarti salah satu stop misalnya di kopinya Nggak jalan. Akhirnya belum begitu. Akhirnya satu mesin itu, kalau Tifa dulu pernah ini nggak, yang jam startnya itu mengalami nggak bisa dipakai nggak? Heeh. Setiap beli selalu ada. Oh iya, jadi kalau di jam startnya itu ada kondisi di mana salah satunya itu apa kondisinya tidak stoknya tidak cukup, itu akhirnya semua menu tuh nggak bisa dibeli. Kan kalau kalau kita ya sebagai orang yang jualan kan hanya bilangnya menu ini sold out gitu ya. Tapi kalau si musim itu jadi semua menu. Masuk yang di konsen posting ya. Yang sambutan dengan penyebaran itu kayak yang kopi. Jadi nanti yang berbagai kopi itu aja yang hanya suatu susu Kalau di konsen nggak bisa. Gimana? Iya, cuma bedanya yang GSP kan urutan. Kalau ini lebih ke kondisinya itu terpenuhi atau tidak. tapi dua itu bisa jalan bareng. Tuh. Iya, kan jadi suatu suatu sistem itu di beberapa case itu akan masuk ke fundament AI yang mana kayak gitu. Suatu produk. Heeh. Jadi dia nggak pure, dia akan multi domain, nggak akan pure rule based tok gitu nggak. Pasti dia ada rule base-nya, ada GSP-nya. Kenapa Zaki?
Gimana, Pak? Hmm. Kalau memang kalau sudah berbentuk alat itu biasanya multi domain sih. Tapi kalau yang berbasis di komputer kayak yang nanti akan kita pelajari di learning itu biasanya ya cuma satu, klasifikasi aja, prediksi aja gitu. Tapi kalau dia sudah berupa tindakan multi domain biasanya.